A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Abista Sanwara Jendra dari Prodi PTIK dengan NIM 240509967 dan di sini saya akan menjelaskan materi kita hari ini yaitu pemrograman berorientasi objek. Nah, materi yang kita akan pelajari ini yaitu operator dan casting di Java gitu. Jadi di sini kita akan menggunakan operasi Java dalam melakukan pemrograman yang kita akan lakukan hari ini. Dan di sini kita ada tugas di mana kita harus membuat program yang memvalidasi apakah seorang calon mahasiswa baru memenuhi syarat pendaftaran, di mana syarat pendaftarannya itu minimal usianya 17 tahun dan 65 tahun. Dan terus mereka tidak harus ikut wawancara untuk memenuhi syarat gitu. Nah, habis itu data mahasiswa baru yang akan dimutkan berusia 18 tahun dan nilai ujian 70,5 tahun. 70,5 gitu misal. Nah, tidak lama lagi kita akan lakukan. Nah, pertama kita langsung open website-nya. Jadi untuk aplikasi ini kita bisa pakai VS Code, tapi di sini kita akan menggunakan software di website yang namanya GDB Online Debugger. Nah, ini digunakan untuk mengcompile kode yang akan kita lakukan. Nah, ini merupakan tampilan dari websitenya dan di sini kita langsung saja kita pilih. Ini kita harus milih bahasa yang kita akan pilih, language-nya gitu. Nah, sini kita akan menggunakan Java. Nah, habis itu kita langsung saja membuatnya dan di sini saya langsung aja hapus bagian ini. Ya, gitu. Habis itu kita bisa langsung bikin ini. Pertama-tama kita harus memasukkan input nilai mahasiswa dari 18 dan nilai ujian usia 18 tahun dan nilai ujian 70,5 gitu. Nah, di sini kita akan melakukan pemrograman supaya hasilnya nanti kayak gitu ya, gitu. Nah, jadi pertama-tama kita masukkan aja data calon mahasiswa. Di mana kita input aja usia dari 18 tahun, gitu. Nah, berikutnya kita input lagi. Ini input bisa, cuman kalau bisa kita akan menggunakan double, gitu. Nah, nanti supaya nilai ujiannya bisa kehitung, gitu. Nilai ujian sama dengan 70,5 gitu. Titik 5. Kalau bisa jangkau ya, nanti apa namanya takut error. Nah, berikut kita langsung saja kasih validasi syarat. Nah, syarat yang ditentukan ini ada sini. Kita harus mengikuti minimalnya yaitu 17 tahun usianya dan nilai minimal 65. Nah, di sini kita langsung aja kita kasih boolean gitu. Usia valid di mana usianya itu lebih dari sama dengan 17 tahun gitu. Nah, ini lebih dari ya, guys. Gitu. Habis itu kita kasih lagi usia nilai valid gitu misalnya. Kita kasih nilai ujian lebih dari sama dengan 65 gitu. Ini minimal 65 sama usianya 17 gitu. Nah, habis itu kita kasih apa namanya syarat gimana kita bisa mendaftar jika syaratnya dipenuhi gitu. Gini kasih langsung aja tak berikan, soalnya kan ini kan saya akan ini ya. Ini kan ada tulisan tidak perlu ikut wawancara apabila sudah memenuhi syarat. Nah, ini
minimal 17 tahun dan usianya kita sekarang udah 18 tahun. Ini udah cukup semua ya. Ini minimal sama usia sama nilai ujiannya itu udah pas. Berarti gak usah pakai ikut wawancara gitu. Berarti eh, misalnya jika kedua syarat terpenuhi gitu. Kita kasih bolehan lagi gitu. Dimana kita, syarat untuk perlu wawancaranya itu itu. Nah, kasih tanda seru soalnya kan ini kan nggak perlu. Jadi kita bisa mendaftar. Nah, berikutnya itu kita kasih terakhir output. Di mana kita ini output hasil dari sistem jika syarat sudah terpenuhi semua gitu. Kita kasih sistem out dot println. Oh, udah. Oke, system dot output println di mana hasil validasi. Nah, ini kita kasih judulnya aja gitu misalnya. Nah, habis itu kita kasih lagi sistem print ln. Di mana usia. Nah, ini kita pakai rumus castingnya ini. Di mana usianya ini tahun. Ya. Nah, ini plusnya ini berasal dari itu. Kita pakai apa namanya? Ini menunjukkan kita akan memanggil syarat usia gini. Usianya yang 17 tahun gitu. Nah, habis itu kita langsung aja daripada nanti kelamaan, nanti kita copy paste aja dulu. Nah, misalnya kita copy paste 4 gitu. Nah, di sini kita langsung aja gitu. Nilai ujian di mana nilai ujiannya ini nanti akan dipanggil gitu. Jadi ujian plus nilai ujian. Nah, di dua bagian ini ya, ini sama ini kita akan mencari hasilnya supaya bisa kayak gini ya. Nah, ini usianya kita misalnya 18 tahun dan nilai ujiannya 7,5 tahun ini. Ini supaya hasilnya kayak gitu. Oke, habis itu saya cek lagi. Nah, usianya habis itu nilai ujiannya gitu. Nah, daripada nanti kena typo. Nah, habis itu kita langsung saja melakukan sistem print in di mana usia minimal kita berapa gitu. Jadi ya misalnya usia valid yaitu lebih dari 17 tahun. Oke. Nah, habis itu kita tambah usia valid gitu. Nah, gitu. Jadi ini untuk memanggil
kode yang ada di atas ini gitu ya. Jadi ini kita akan memanggil usianya kita ini berapa tahun. Ini jadi nanti eh, kode usianya ini akan memanggil kode usia yang ada di atas ini, yaitu 18 tahun. Jadi kita misalnya kita running nanti jadinya 18 tahun ya gitu. Terus ini usia validnya ini memanggil yang ini. Nah, yang berikutnya itu nilai valid gitu. Nilai valid yaitu lebih dari sama dengan 65 tahun. 65 gitu. Skor ujiannya. Nah, terus kita plus nilai valid. Oke. Nah, terakhir kita bisa copy paste yang sini lagi. Nah, habis ini kita tulis syarat dari wawancara yang di atas ini. Jika perlu wawancara, bisa mendaftar gitu. Jadi, perlu wawancara ya question mark gitu. Bisa. Perlu wawancara, terus kita kasih tanda dua. Nah, plus perlu wawancara. Nah, itu. Dan jangan lupa nanti ini bisa di titik koma, nanti takutnya nanti sintaksnya nanti salah gitu. Mohon bisa diperhatikan ya. Soalnya apa namanya ini kalau misalnya ada satu minor mistake atau tipe itu nanti bisa aja ada kesalahan gitu. Nah, ini semua udah di apa namanya? Sudah diketik semua. Oh iya, ini tak ketik lagi ini sistemnya. Ini tadi agak merah tadi, maaf. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau misalnya ada kesalahan pengejaan kata atau misalnya ada kekurangan eh, tanda ini aja yang titik koma ini nanti takutnya nanti sintaksnya nanti salah terus kena error nanti. Oke, langsung saja kita run di sini atau bisa di F9 gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung aja. Oh, bisa mendaftar. Oke, maaf. Tak cek lagi. Kok gak bisa? Oh, ini. Selesai. Ada satu syarat lagi, guys. Tadi sebenarnya udah tak tulis di apa namanya di buku tulis sama di apa namanya HP juga. Jadi supaya kodenya running juga ini harus perlu ada satu syarat lagi yaitu jadi ini apa namanya jika misalnya kita perlu wawancara itu kita harusnya nggak perlu soalnya kan gini tidak ikut perlu wawancara apabila sudah memenuhi syarat. Nah, jika sudah memenuhi syarat semua, ini maksudnya kita nggak usah wawancara, udah cukup gitu. Ini kita misalkan jika dua syarat belum memenuhi. Nah, terus kita copy paste saja di sini. Nah, jika semua syarat sudah terpenuhi, habis itu kita langsung saja pertama-tama kita kasih boolean lagi. Nah, gitu. Habis itu apakah kita bisa mendaftar? Jawabannya ini nanti kita manggil usia valid. Nah, dan nilai valid. Nah, gitu. Soalnya ini tadi kenapa error ini tadi karena ini belum
terdefinisikan. Soalnya ini nilai dan ujian validnya itu belum eh, apa namanya terdefinisikan ke dalam codingnya itu maksudnya. Jadi karena udah mengetikkan ini berarti sudah bisa memanggil gitu. Langsung saja kita cek. Nah, gitu. Bisa lihat ya. Ini usianya 18 tahun, nilai ujiannya 70,5. Usia validnya 17 tahun itu true, berarti ini udah pas ya. Ini udah 18 tahun, berarti ini udah benar. Berarti udah ketompo gitu, udah terima lah gitu. Habis itu nilai validnya udah true, berarti benar. Nah, apakah perlu wawancara? Nah, ini fals. Nah, soalnya ini tanda eh, tanda serunya ini digunakan jika ini untuk memanggil bagian yang sini ya. Jadi misalnya ininya udah terpenuhi, nanti apakah perlu wawancara atau tidak? Berarti kalau misalnya tidak, berarti falas. Berarti itu udah terpenuhi semua ini. Ini udah ya terpenuhi. Nah, kalau enggak, berarti enggak apa namanya tidak terpenuhi. Ini memanggil yang bisa mendaftarnya gimana ini eh, usia validnya itu apakah dan nilai validnya itu apakah sesuai atau tidak gitu. Oke, ini tak perbaiki lagi misalnya. Nah, gitu. Nah, bisa. Oke, bisa dilihat ya kodenya. Itulah caranya kita menggunakan sistem casting untuk menentukan apakah kita bisa menentukan jika orang tersebut terima atau tidak gitu. Oke, itu saja apa namanya yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada kekurangan dari kata-kata saya dan jika saya suaranya juga kurang jelas, mohon bisa di eh, dikritik melalui komen yang saya ada di YouTube. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.